Pernah nggak sih kalian tuh dengar debat soal agama? Ada yang bilang pokoknya itu harus sesuai Quran dan Sunnah, dan juga ada yang bilang Islam itu harus relevan sama zaman, bro. Nah, dua-duanya itu nggak salah, cuma sering salah paham. Dan disinilah pentingnya belajar metodologi studi Islam, biar kita ngerti gimana cara ngidupin nilai wahyu di dunia modern. Nah, bersama saya Guntur Ali Muhammad. Nah, dalam studi Islam ada dua pendekatan. Yang satu itu ada normatif dan yang dua ada historis. Nah, yang pertama itu ada normatif, yaitu ajaran murni dari wahyu mutlak dan abadi. Nah, yang kedua ada historis, yaitu hasil tafsir manusia terhadap wahyu yang dipengaruhi oleh zaman dan budaya. Kalau kata Muhammad Amin Abdullah itu, agama yang hidup di masyarakat itu bukan wahyunya, tapi pemahaman manusia terhadap wahyu. Bayangin aja sih, Al-Quran itu kayak si kompas, arah utaranya nggak bakal berubah, tapi cara kita menuju ke sana bisa berbeda-beda tahu, tergantung medan dan zamannya. Nah, Islam normatif itu arahnya tetap. Islam yang historis itu perjalanan manusia menuju arah itu. Sekarang dakwah udah masuk di dunia digital. Ada ustadz yang super literal, semua dilihat hitam putih, dan ada juga ustadz yang bebas banget. Semua ditafsir sesuka hati. Nah, pendekatan normatif dan historis ngajarin kita buat imbang. Kalau kata Harun Nasution, Islam itu rasional, tapi harus tetap berlandaskan wahyu. Dan Quraisy bilang, tugas kita itu membumikan Al-Quran, bukan bikin ayatnya ngawang. Nah, coba lihat tren-tren hijrah di media sosial yang pernah viral. Banyak yang keren banget kan? Mulai belajar agama, jaga aurat, ikut kajian. Tapi ada sisi negatifnya juga bagi mereka yang suka ngejudge mental. Nah, merasa paling benar, nyalahin yang belum hijrah. Padahal hijrah pada zaman Nabi itu lebih luas dari sekedar penampilan. Itu tentang perubahan mental, sosial, dan spiritual. Kalau kata Fazlur Rahman, Islam itu harus relevan di setiap zaman, tapi jangan sampai kehilangan roh wahyunya. Nah, jadi jangan pilih salah satu doang. Islam normatif itu fondasi, Islam historis itu cara kita menjalanin fondasi di dunia nyata. Nah, kalau kata Amin Abdullah lagi nih, pendekatan terbaik adalah integratif interkonektif, yaitu nyatuin wahyu, ilmu, dan pemikiran. Nah, ini yang bikin Islam bisa hadir di semua ruang, kampus, bisnis, media sosial, sampai dunia digital. Islam itu bukan cuma masa lalu, tapi juga masa depan. Kalau kita paham wahyu itu abadi, tapi tafsirnya bisa berkembang. Kita nggak akan gampang ngejat. Rasulullah SAW bilang, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu tumbuh kalau kita paham Islam. Bukan cuma dari teks, tapi juga dari realita. Agama bukan buat nyalahin, tapi buat nyadarin. Yuk jadi generasi yang gak cuma bisa ngutip ayat, tapi juga ngerti maknanya buat zaman sekarang. Nah, jadilah muslim yang adaptif, kritis, tetapi tetap berpegang teguh pada nilai wahyu. Karena Islam bukan cuma buat dibaca, tapi buat dihidupin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.